Saya ingin membagikan sesuatu, ya. Tapi tadi pujian tadi itu benar-benar meneguhkan apa yang saya akan bagikan. Ya, kita akan buka Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Mungkin Agus ngikutin apa yang saya katakan ya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya, yaitu suara Tuhan, menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Jadi siapa yang memberi janji? Tuhan. Jadi Tuhan memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi siapa yang akan menggoncangkan? Tuhan. Ya. Ayat 27-nya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia, yaitu goncangan itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita biasa mengenal janji Tuhan itu yang bikin hati teduh. Ya. Engkau kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Aku memberkati engkau dan menyertai engkau. Itu janji Tuhan. Tapi sekarang kita belajar, ternyata goncangan itu juga janji Tuhan. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan? Karena tadi dikatakan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi di dalam kasih-Nya, Tuhan izinkan goncangan, pencobaan, ujian kadang terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi saya melihat kayak di Jepang, ya, Jepang itu negara yang sangat sering kena gempa. Jadi orang-orang Jepang itu kalau bangun rumah itu nggak bisa langsung dipakai. Jadi setiap rumah di Jepang itu harus mengalami ujian. Jadi setiap rumah di Jepang itu harus digoncangkan. Dan kalau ternyata ada yang ambruk, maka itu harus diulangi lagi bangunnya. Dasarnya itu harus diulangi. Dan di Jepang itu ternyata untuk membangun fondasi itu ada macam-macam. Jadi ada yang pakai peredam kejut, ada yang pakai lapisan karet. Jadi itu supaya kalau gempa itu datang, rumah itu akan tetap tinggal berdiri. Ya, jadi kita lihat bahwa goncangan itu menyerang dasar. Begitu juga hidup kita. Kalau Tuhan izinkan goncangan terjadi dalam hidup kita, itu bukan karena Dia jahat. Dia cuma ingin kita sadar, kita bangkit, kita bangun. Apakah dasar hidup kita itu sudah kuat? Apakah dasar hidup kita kepada Dia itu sudah kokoh? Kadang di dalam goncangan kita hancur. Ya, kita akan buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Karena firman Tuhan mengatakan ada dua dasar dalam kehidupan kita. Ini berkata bukan untuk orang dunia, tapi ini berkata untuk kita. Untuk kita yang ada di sini. Untuk kita anak-anak Tuhan. Untuk kita orang yang mengenal kasih karunia. Ada dua dasar di dalam kehidupan kita. Kita akan baca, kita baca bersama-sama 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi firman Tuhan mengatakan ada dua dasar di dalam penyertaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Firman mengatakan untuk orang-orang yang seperti itu sama aja kita membangun dasar iman kita di atas batu karang yang teguh.
Tapi untuk orang yang mendengarkan firman itu dan tidak melakukannya, dia dikatakan orang yang bodoh, yang membangun bangunan imannya, yang membangun imannya di atas pasir. Dan kalau datang pencobaan, goncangan itu datang, maka besarlah kerusakannya. Ya, jadi dua-duanya akan diuji. Dua-duanya akan mengalami goncangan. Dua-duanya akan mengalami angin badai. Tapi hasilnya itu yang akan membedakan. Dan itulah di dalam kasih-Nya Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita boleh tinggal tetap. Menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Amin. Nah, kita akan lihat yang kedua. Kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu datang dalam hidup kita. Kita akan buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ya, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini Paulus dengan tegas mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan. Ya, ternyata kata pencobaan kalau kita lihat ke bahasa aslinya, karena ini perjanjian baru dia ditulis dari bahasa Yunani, ya mungkin bisa munculkan kata asli pencobaan itu pirasmos, yang berasal dari akar kata peiriso, yang juga mempunyai arti pengalaman dengan Tuhan. Jadi kadang Tuhan izinkan pencobaan itu melanda hidup kita. Ujian itu melanda hidup kita. Bukan untuk kita dikalahkan, tapi kita untuk mengalami Tuhan. Ya, kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, seperti Abraham, dia menyebut Allahnya Jehovah Jireh. Kapan Abraham mengatakan Jehovah Jireh? Pada saat Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Pada saat perjalanan Ishak tanya, Bapak, kayu sama api sudah ada. Lah anak dombanya mana? Abraham bilang nanti Tuhan nyediain. Dan ternyata kita tahu bahwa Ishak yang harusnya akan dikorbankan. Ya kan, pada saat Abraham mau menusuk Ishak, Tuhan bilang jangan. Dan ternyata Tuhan sudah menyediakan anak domba di atas gunung. Lah itu keluar kata-kata itu dalam hidup Abraham. Engkau Jehovah Jireh, Allah menyediakan di dalam gunung. Pada saat pencobaan, pada saat kesulitan, keluar pengalaman hidup Abraham dengan Tuhan. Allah yang menyediakan. Demikian juga Daud. Pada saat dia menjadi gembala, dia mengalami Tuhannya sebagai gembala dalam hidupnya. Maka keluar nama El Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Itu bukan karena Daud pintar bikin puisi keluar Tuhan adalah gembalaku, enggak. Karena dia mengalami bagaimana dia sebagai gembala menjagai domba-dombanya dan dia tahu Tuhan yang menjagai dia. Maka dikatakan di Mazmur 23, takkan kekurangan aku. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, Daud juga mengenal Tuhannya dengan nama Baal Perasim. Kapan Daud mengenal Tuhannya dengan kata Baal Perasim? Pada saat Daud diizinkan melawan bangsa Filistin. Daud tanya, Tuhan, gimana Tuhan? Aku maju atau jangan? Tuhan bilang, maju. Aku akan menerobos. Dan benar, Tuhan buktikan bagaimana dia menerobos. Makanya Daud ngomong, engkau Baal Perasim bagiku. Seperti air yang menerobos, itulah engkau yang menerobos musuh-musuhku. Ya, ada satu lagi, yaitu pada saat Daud menghadapi Goliat. Ya kan, Daud ngomong, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing,
Tapi aku menghadapi engkau, aku mendatangi engkau di dalam nama Allah yang Maha Kuasa. Dan Daud menggunakan kata Jehovah Tsidkenu di situ. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab itu mengenal Tuhannya dari pengalaman hidup mereka. Pada saat mereka diizinkan mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya. Ya, makanya saya pernah bagikan di tempat ini, pada saat Musa disuruh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Musa tanya, Tuhan, kalau bangsa Israel tanya, siapa yang mengutus aku harus jawab apa? Pada saat itu Tuhan bilang, katakan, I am that I am. Aku adalah aku yang mengutus aku untuk membebaskan engkau. I am that I am. Dan bahasa Ibraninya itu ditulis dengan kata Ehye, Asher Ehye. Ya, yang artinya dalam bahasa Inggris, I am all sufficient God. Allah yang cukup. Mau jadi apa aja, aku bisa gitu loh. I will be that to you. Aku akan menjadi seperti itu untuk engkau. Yang dibutuhkan apa? Kita butuh rema, kita butuh pengalaman untuk bertemu dengan Tuhan kita. Jadi makanya Paulus mengatakan, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan pencobaan yang kita boleh alami, dengan setiap masalah yang boleh terjadi dalam hidup kita, setiap proses yang boleh Tuhan izinkan, kita boleh mengenal Tuhan kita. Dan tadi dikatakan bahwa ketekunan kita akan jadi sempurna. Kita akan sempurna mengenal Tuhan kita. Dan kita akan berdiri dengan teguh menghadapi apapun. Amin saudara. Dia Tuhan yang luar biasa. Memang dia menjanjikan goncangan. Dia menjanjikan, kan kalau Tuhan janji itu pasti akan terjadi. Tapi itu bukan hanya terjadi untuk kita. Semua orang akan diuji. Tapi akan tinggal tetap orang yang mempunyai dasar yang kuat. Yaitu dasar yang apa? Yang mengenal Tuhannya. Yang mendirikan imannya di atas batu karang yang teguh. Amin. Ya, kita akan buka satu ayat. Satu ayat lagi di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, kita suka kalau ayat yang seperti ini, kita suka gitu ya. Dikatakan apa tadi? Kita tidak berjalan di dalam jalan orang berdosa, ya. Menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, pertama kita itu kalau kita dengerin orang fasik ngasih nasihat ke kita, orang fasik itu belum tentu orang dunia ya. Yang dimaksud Alkitab orang fasik itu orang anak Tuhan, tapi dia yang mendengarkan firman dan tidak melakukannya. Itu yang disebut orang fasik. Ya, jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan. Ya, minggu yang lalu Pak Iskandar sudah membagikan bagaimana kita merubah pola pikir kita, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, kita sudah melakukan, ya. Kita biasanya kita langsung ingin loncat, kita menjadi pohon yang ditanam di ayat ketiga, coba. Kita pengen jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Iya kan? Kalau kita, Tuhan aku sudah nurut loh Tuhan. Tadi lagu tadi, kadang jalannya Tuhan tidak dimengerti. Kita udah merasa Tuhan aku udah belajar loh, nurut.
Aku sudah merenungkan firman-Mu, aku sudah mempraktekannya, makanya aku nggak berjalan di dalam jalan orang berdosa, aku nggak berdiri di orang-orang fasik, aku nggak duduk bersama-sama orang pencemooh. Aku menghindari itu karena aku tahu itu tidak menyukakan Engkau. Tapi kenapa hidupku kadang tidak seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak layu. Sepanjang tahun daunnya tidak pernah layu. Itu janji Tuhan. Dan yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kok aku belum berhasil Tuhan? Kadang kita lupa. Ada satu kata yang menentukan di sini. Yaitu apa? Ditanam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan ditanam itu suatu proses yang sama dengan dikubur. Sama-sama ditutupin tanah. Mungkin benih ini akan teriak, Tuhan kok kayak gini? Katanya kok mau jadi pohon yang besar. Pohon yang akan memuliakan Engkau. Tapi kenapa kok jadinya gini? Aku gelap, aku nggak bisa melihat apa-apa. Gitu. Itu proses ditanam. Mirip, tapi harusnya beda sekali dengan dikubur. Kalau dikubur itu hanya ada kematian. Tapi kalau ditanam, Tuhan izinkan. Mungkin dalam waktu tertentu, karena setiap pohon itu punya masa tumbuh yang berbeda-beda. Pada waktunya Tuhan, benih itu akan pecah. Dan akan tumbuh tunas baru dalam hidup kita. Akan tumbuh tunas yang menghasilkan akar yang terus merembet ke air yang mengalir. Dan akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Tapi kita harus melewati masa ditanam. Itulah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita. Goncangan terjadi dalam hidup kita. Masalah terjadi dalam hidup kita. Itu adalah proses ditanam. Mungkin kita teriak, Tuhan kok lama banget. Ya, kalau prosesnya itu ada jangka waktu, enak. Ya kayak saya mungkin pernah saksikan di sini bagaimana waktu anak saya pernah divonis tidak naik kelas, hampir divonis tidak naik kelas. Ya, ternyata kalau anak nggak naik kelas itu bukan hanya anaknya yang malu, orang tuanya juga malu. Tapi pada saat itu saya cuma berdoa ke Tuhan, Tuhan kalau memang aku harus ngalamin ini, aku harus ngelewatin ini, ya terjadilah. Karena aku tahu gitu loh, ini kesalahanku. Jadi saya terlalu percaya kepada anak saya gitu loh. Bahwa anak saya itu orang dari SD sampai SMP-nya itu nggak pernah ada masalah. Selalu nilainya bagus, jadi nggak pernah ada masalah gitu loh. Lah itu di SMA kelas 2, itu tuh tahu-tahu jadi pertengahan semester sebelum kenaikan. Jadi kenaikan itu tinggal 3 bulan, tinggal 3 bulan lagi. Kan terima rapot sementara gitu ya. Waktu saya sampai giliran, tahu-tahu wali kelasnya bilang, Bu, saya menyarankan ibu untuk mencari alternatif lain. Saya bingung, alternatif lain itu maksudnya apa Pak? Iya karena nilai anak ibu itu jelek sekali. Dan saya tidak yakin dengan 3 bulan sisa, 3 bulan mungkin paling ulangan 1-2 kali mungkin ya. 3 bulan sisa ini anak ibu bisa terangkat nilainya. Oh jadi maksud Bapak anak saya pindah sekolah gitu. Terus ya saya nggak etis dong Bu kalau saya nyuruh anak ibu pindah sekolah. Jadi anak saya itu sekolah di penabur dan standar penabur itu tinggi. Jadi kalau seandainya saat itu saya langsung keluarkan, saya pindahkan ke sekolah lain, mungkin bisa ketolong gitu loh, bisa naik kelas. Jadi pada saat pulang saya sudah nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma masuk ke kamar doa gitu ya, dan keluarga ketika dengar itu langsung ngebel, pindahin aja, jangan bikin malu, terus kesian nanti anaknya kalau harus ngulang. Aduh, saat itu saya terus terang bingung banget. Saya cuma ngobrol sama Iskandar dan kita akhirnya memutuskan di mana engkau jatuh, di situ engkau harus berdiri. Jadi saya panggil Yel, saya panggil anaknya, saya ngomong, Yel, pokoknya mama mengambil, sorry Yel, mama papa ngambil keputusan, di mana kamu jatuh, di situ kamu harus bangkit. Tapi percaya,
keberhasilan seseorang tidak ditentukan dengan tidak naik kelas. Saya tetap ngomong gitu supaya jangan down gitu ya. Jadi waktu itu saya terus doa. Nah, pada saat doa, tahu-tahu Tuhan kasih satu ayat. Ya, itu dari Amsal 5 ayat 13. Ya. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajarku, 14-nya. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ya, pada saat saya baca ini, tahu-tahu kata-kata nyaris itu muncul. Tep, gitu loh, rasanya kayak nyaris, langsung berbicara gitu. Tuhan, kalau nyaris berarti belum dong. Aku nyaris jatuh berarti belum jatuh dong, baru nyaris gitu loh. Nyaris terpleset kan berarti belum terpleset. Berarti kalau nyaris nggak naik kelas, berarti kan naik kelas dong Tuhan. Jadi dengan ayat ini, Tuhan itu memunculkan pengharapan di dalam hidup saya. Jadi pada saat itu saya mengambil keputusan 3 bulan saya nemenin anak saya di Jakarta. Ya, saya keluarin dia dari lesnya yang lama, keluar semua. Terus saya cariin guru lagi untuk les privat. Jadi dalam 3 bulan ini sampai semua guru yang saya hubungin bilang, saya tidak menjanjikan bisa nolong. Tapi saya akan usahakan semua gitu. Jadi guru-gurunya ikut tegang pada saat penerimaan rapot. Naik enggak gitu loh. Ya, jadi dan ternyata Tuhan itu luar biasa. Hanya dalam waktu 3 bulan. Ulangan mungkin ada yang sekali, ada yang 2 kali, mungkin yang setiap bulan ulangan cuma 3 kali. Dengan angka-angka pokok yang jeblok semua, Tuhan bisa buktikan. Pada saat kenaikan kelas, sampai wali kelasnya bilang, Bu tolong sampaikan ke anak ibu, mujizat belum tentu terjadi 2 kali. Jadi mereka juga melihat ini mujizat. Dan untuk saudara-saudara saya sampai ngomong ke anak-anaknya, kamu jangan seperti itu loh ya, belajar yang benar loh. Imannya mama nggak seperti kayak imannya Ime. Itu jadi itu benar-benar wow, Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan izinkan pengalaman demi pengalaman. Gimana juga saya mengalami kan anak-anak saya, cucu-cucu saya ini dari kecil gitu ya. Kalau kita pergi ke mall, kalau di Jakarta, di mall itu cari parkir, susahnya luar biasa. Biarpun mallnya gede-gede, cari parkirnya itu luar biasa. Nah, anak saya dari kecil, pokoknya setiap kali kita mau pergi ke mall, kita berdoa, Tuhan carikan satu parkir ya Tuhan untuk kita gitu. Cucu saya juga sekarang gitu. Jadi sebelum itu ayo doa dulu, kita minta Tuhan sediain parkir. Kalau cucu saya imannya lebih gede, yang deket pintu masuk Tuhan gitu. Soalnya kadang kan parkirnya di mana, pintu masuknya di mana. Jadi cucu saya bilang, Tuhan sediain satu parkir Tuhan yang deket pintu masuk gitu. Dan herannya kita hampir selalu dapat parkir. Sampai mertua saya dulu bilang waktu dia masih hidup, dia sampai ngomong, heran ya kalau pergi sama Fatma ke mall selalu dapat parkir. Itu masalah kecil loh, parkir. Tapi masalah itu berbicara sekali pada saat Tuhan izinkan masalah yang besar terjadi dalam hidup saya. Saya selalu berpikir, Tuhan kalau Engkau menyediakan parkir, masa sih Engkau tidak menyediakan apa yang aku butuhkan? Hanya parkir loh. Seandainya nggak dapat pun kita bisa pulang gitu loh. Tapi Engkau selalu menyediakan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau menyediakan. Dan Engkau tidak pernah membuat kecewa gitu loh. Masakan pada pergumulan hidup kita yang besar, Dia akan meninggalkan kita? Enggak. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi mari percayai Tuhan kita. Jangan pernah kita menduga bahwa Tuhan itu Tuhan yang jahat. Tuhan yang tidak pernah memperhatikan saya. Ini satu pengalaman lagi dalam hidup saya. Jadi saya juga sering mengatakan ini berkali-kali bahwa saya itu paling beda dengan keluarga saya. Ya, yang kenal keluarga saya pasti akan ngomong saya ini memang beda. Ya, keluarga saya itu tinggi-tinggi, putih-putih. Saya pendek sendiri, hitam sendiri, cerewet sendiri, wis pokoknya beda sendiri gitu loh. Ya, nah dulu zaman mama saya masih pegang sebagai agen gitu. Itu kadang ada pertemuan antara
agen dengan para langganan-langganan. Jadi temu langganan, temu muka gitu loh. Ya, kan biasanya kalau ada pesta seperti itu pasti ada utusan dari pusat gitu ya. Bos-bos itu turun gitu. Ya, biasa setelah selesai udah beres, langganan sudah pulang, kita berjejer gitu. Jadi dari Cici, Koko, adik-adik saya gitu ya jejer. Nah, namanya bosnya kan juga mau pulang pasti kan, mau kembali ke Jakarta. Semua disalamin. Cuma saya yang dilewat. Dan itu terjadi berkali-kali, bukan cuma sekali gitu loh. Sampai kadang-kadang saya lebih baik gak usah ikut berdiri lah gitu loh. Makanya saya kadang kalau diajak mami, yuk Mi pergi. Enggak lah Mi, udahlah mami pergi aja sendiri gitu loh. Jadi mungkin itu masalah sepele. Tapi itu ternyata mengganggu loh. Itu merusak gambar diri saya. Benar-benar merusak gambar diri saya gitu loh. Jadi saya pernah pada saat saya mengalami masalah yang Tuhan izinkan, Eli pasti tahu adik saya ya, Eli tinggi. Masalah yang terjadi dalam hidup saya sampai bertanya ke Tuhan, Tuhan jangan-jangan Engkau izinkan ini karena Engkau melewati saya. Jadi saya takut, jangan-jangan Tuhan itu membiarkan seperti kalau orang itu loh ngelewatin saya begitu saja gitu loh. Sampai mami ketawa nggak enak, kalau namanya anaknya dilewatin gitu ya. Dan sebagai sayanya sendiri jadi, aduh, gitu loh. Ya, saya jadi takut, Tuhan, apakah Engkau akan melewati saya? Kenapa kok masalah ini Tuhan izinkan? Tapi suatu saat Tuhan buktikan di dalam ayat yang itu loh. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Jadi Tuhan, tahu ayat itu berbicara di dalam hidup saya gitu loh, di dalam hati saya. Kamu tahu, aku yang memilih engkau loh, bukan engkau yang memilih aku. Bagaimana engkau mengatakan aku melewati engkau? Kalau boleh ditinjau gitu ya, maksudnya di keluarga saya, Tuhan yang izinkan saya untuk mengenal Dia lebih. Itu anugerah, benar-benar anugerah. Saat ini saya merasakan, dengan itu Tuhan pulihkan gambar diri saya, benar-benar pelan-pelan gitu ya, Tuhan pulihkan gambar diri saya. Sampai sekarang saya bisa berkata bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah mempermalukan, Dia benar-benar menjagai saya, Dia memilih saya. Kalau dulu saya pernah ngomong gitu loh, kan saya ini anak bandel kan, memang anak bandel dari kecil udah beda sendiri, suka berontak sendiri jadi bandel gitu loh. Jadi pertama kali saya terima Tuhan itu, saya kan pengen nginjilin papi, mami semua diinjilin. Sampai papi ngomong, sudah deh kamu jangan banyak ngomong, tinggal kamu nurut aja gitu loh, belajar nurut gitu loh. Jadi saya sambil nangis di kamar, Tuhan kenapa aku yang dipilih, kenapa gak ciciku gitu loh. Kalau ciciku yang dipilih mungkin lebih cepat gitu loh, keluargaku kenal engkau. Tapi enggak, Tuhan tetap memilih saya. Kenapa? Ya karena Dia mengasihi saya. Ya, jadi percayalah, walaupun goncangan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu bukan karena Dia kejam. Tapi semata-mata karena Dia mengasihi kita. Dia ingin kita tidak tergoncangkan. Dia benar-benar ingin kita seperti benih yang bisa tumbuh menjadi pohon, yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu. Sehingga apa saja yang kita berbuat, itu boleh berhasil. Amin saudara, puji Tuhan.